Apakah memang ini murni hanya internal kepentingan daripada militer atau memang tanda kutip Bang ada intervensi dari pihak asing? Iya, nah ini menarik pertanyaannya. Apakah Sudan itu murni konflik lokal ataupun ada international issues? Ketika saya bikin di IG kemarin yang rame itu ya, saya bikin analisis soal konflik Sudan dan keterlibatan Uni Emirat sama Israel. Banyak yang mengatakan Bang itu kan sebenarnya hanya konflik perebutan kekuasaan di lokal. Nah ini tergantung kita bagaimana membaca perspektifnya. Saya sebagai orang hubungan internasional tentu melihat konflik Timur Tengah itu nggak tunggal, bukan single factor ya. Terjadi perebutan konsentrasi lokal. Kalau kita orang-orang hubungan internasional, pasti ini ada intrik kawasan, pasti ada intrik regional. Gitu ya, pasti ada kepentingan kawasan. Kalau dia hanya sekedar perebutan kekuasaan di lokal, itu sebenarnya relatif bisa rekonsiliasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaba Arkadaslar. Jumpa kembali dengan podcast Usmani, Yayasan Persahabatan Islam Usmani, YPU Edukasi. Bersama kembali dengan narasumber hebat kita, yakni Bang Pizarro Ghazali. Dan insya Allah di podcast kali ini kita akan membahas satu isu yang lebih update terkait dengan saudara-saudara kita yang berada di Afrika, yang mungkin di beberapa hari atau pekan ini sedang mengalami konflik bersenjata, dan kemudian mungkin kabarnya di Sudan ya, bahwasanya terjadi lebih dari 150.000 orang sudah tewas dan 10 juta pengungsi di dalam negeri dan 5 juta pengungsi sampai di luar negeri. Makanya kita akan membahas isu urgen di Sudan kali ini bersama dengan Bang Pizarro Ghazali. Terus gimana Bang, kabarnya sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, ini luar biasa ya. Cak bagus. Boleh Cak, boleh Gus, tergantung nanti kita. Gimana Bang, sapa dulu teman-teman semua di penonton. Oke, assalamualaikum teman-teman dari YPU ya. Senang sekali nih bisa kita podcast lagi di YPU, dan ini podcastan YPU yang udah kesekian kali saya. Dulu kita bahas Palestina, ya, Suria, sekarang ini Sudan. Udah bicara Sudan. Baik Bang, ini kita pengen melihat bagaimana update. Kemarin kan kita lihat isunya tuh sangat luar biasa gitu Bang ya, terkait dengan Sudan kini yang sedang kadang katanya mengalami konflik terbesar dalam sejarahnya. Bisa diceritakan Bang, latar belakang konflik apa sih yang sebenarnya terjadi di Sudan hari ini? Ya, Sudan ini memang suatu tragedi kemanusiaan yang sedang kita saksikan hari ini, dan PBB sendiri sudah mengatakan ini salah satu krisis kemanusiaan terbesar pada abad ini ya, selain di Suriah, di Gaza gitu. Tetapi kalau kita lihat jumlah korbannya, ini luar biasa nih Sudan sebenarnya. Ini emang jarang terungkap ya, maksudnya jarang, informasi ini jarang banyak didengar oleh orang-orang, karena kan kalau kayak di Gaza itu kelihatan jelas ya pertarungannya antara pejuang dengan Israel ya. Tapi emang di Sudan ini pertarungan antara faksi-faksi militer di internal mereka gitu ya. Faksi militer yang berebut kekuasaan, berebut sumber daya alam, yang kemudian banyak masyarakat menjadi korban. Secara singkat bisa kita katakan bahwa setelah tumbangnya Presiden Sudan Omar Bashir pada tahun 2019, muncullah dua kekuatan kelompok militer. Pertama, militer Sudan atau Sudan Armed Forces (SAF) dengan Rapid Support Forces. Ini paramiliter. Jadi bukan militer resmi, tapi ini paramiliter. Tetapi dia juga punya kedekatan dulu dengan militer Sudan ya. Bahkan mereka tuh bekerja sama dengan militer Sudan untuk menumbangkan Omar Bashir. Setelah Omar Bashir 2019 tumbang, pastikan di mana-mana kekuatan militer ini kemudian mencoba berebut kekuasaan. Ketika Sudan tanpa pemimpin, tanpa leader, kemudian semua terarah kepada faksi militer yang di sana. Tetapi jangan lupa selain ada faksi militer, ada perwakilan masyarakat sipil atau kelompok masyarakat. Ya kayak kita 98 lah. Soeharto tumbang oleh kelompok mahasiswa dan aktivis. Kemudian siapa yang kemudian menjadi penguasa selanjutnya menjadi perdebatan. Dan apa yang terjadi, sayangnya terjadi pertarungan yang sangat mengerikan dan sadis di antara Sudan Armed Forces dengan Rapid Support Forces ya. Walaupun dulu ketika Omar Bashir tumbang ada dibentuk Dewan Transisi Militer. Jadi Dewan Transisi Militer ini mengarah kepada pembentukan pemerintahan yang
permanen dengan cara apa? Pemilu. Pasca Omar Bashir tumbang, lalu kemudian masyarakat sipil, Sudan Armed Forces dan RSF berdialog untuk menentukan arah ke depan, dan mereka sepakat akan menggelar pemilu bersama pada 3 tahun ke depan, berarti dari tahun 2019 sampai ke 2022. Tapi di tengah jalan di 2021 yang seharusnya mereka menggelar pemilu dan kemudian sudah ada dewan transisi militer yang terkait dengan faksi-faksi yang ada, ini tiba-tiba dibubarkan dan kelompok sipil ditendang, tinggallah 2 kekuatan, militer dan paramiliter. Dan militer dan paramiliter ini kita mengetahui dalam pikiran mereka itu ialah zero sum game. Saya dibunuh atau saya dibunuh, saya membunuh atau saya dibunuh. Ya, zero sum game itu sebuah istilah dalam militer di mana salah satu pihak harus saling mengalahkan. Betul. Tidak bisa berbagi tempat. Nah, sejak 2023 itulah sampai sekarang ini pertarungan antara Rapid Support Forces dengan Sudan Armed Forces yang bertarung hingga sekarang. Oke. Berarti boleh diceritakan memang ini konflik bukan lagi dengan pemerintah ya. Iya. Tapi lebih kepada militer dengan militer. Seperti itu, Bang. Betul. Jadi dalam sejarahnya Sudan sempat dipimpin oleh kelompok sipil yang memimpin Sudan, namanya Perdana Menteri Abdallah Hamdok ya. Abdallah Hamdok ini teknokrat, independen, tidak terkait dengan militer maupun paramiliter, dan kemudian dia sepakat dipilih menjadi Perdana Menteri. Tetapi itu tadi tahun 2021 dia dikudeta, ditumbangkan 2021 oleh militer. kudeta ya. Ditumbangkan oleh militer ya. Di militer mana yang SAF? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Wah. Dua-duanya. Jadi ini kayak pertandingan Piala Dunia, babak penyisihan, kemudian masuk ke perempat final, ya, kemudian menemukan keduanya ini sekarang di puncak pertandingan final. Pertandingan final. Antara Sudan, militer Sudan dengan RSF. Ya. Jadi kalau tadi berarti memang di antara dua militer ini malah sepakat untuk menumbangkan Perdana Menteri tadi ya sebutannya ya di tahun 2021. Iya. Setelah itu apa yang terjadi, Bang, dari 2021 ini? Iya, nama juga pertarungan militer ya. Setelah tumbang nih Abdallah Hamdok yang mewakili sipil. Karena kan ini kan Sudan itu pengen keluar dari militer. Omar Bashir itu kan militer yang dia naik dengan kudeta. Oke. Kemudian setelah, ya memang dia berpandangan Islami, menerapkan syariah Islam, sempat didukung oleh kelompok-kelompok Islam. Tetapi lambat laun kemudian Omar Bashir ini dinilai terlalu tangan besi, terlalu otoriter. Ditambah lagi kesejahteraan dan ekonomi juga nggak benar-benar terjamin. Bayangkan di eranya Omar Bashir tahun 2019 itu inflasi itu sampai 100%. Itu kalau dikurskan berapa itu? Kalau misalnya satu mata uang. Iya, udah Sudan itu. Sudah tinggi sekali, tentu 100%. Kan banyak kan ada pola begini ya di negara-negara itu. Ada yang pemimpin otoriter tapi dia get welfare ya, dia sejahtera. Kami masih bisa memaklumi gitu ya. Kayak negara-negara kayak Cina kayak gitu kan. Dinilai otoriter kan, komunis, satu partai, tetapi dinilai secara ekonomi baik, masyarakat masih bisa bertahan. Tetapi kalau sudah pemimpinnya otoriter, bertangan besi, miskin pula. Ini kan yang menjadi problematika. Dan masyarakat kemudian teriak. Kan akhirnya tumbang Omar Bashir itu oleh banyak kelompok masyarakat sipil. Dan Omar Bashir sempat pecah kongsi juga dengan kelompok Islam, Hasan Turabi misalkan. Hasan Turabi. Front Islam Nasional. Hasan Turabi ini dia anggap varian Ikhwan lokalnya Sudan. Jadi dia bukan Ikhwan cabang Mesir, bukan mensubordinasi kepada Ikhwan di Mesir, tetapi dianggap kayak varian lokal, kayak Erdogan akap di Turki kan, Miligorus. Iya. It's not the Muslim Brotherhood branch di Turki. Tetapi kan dianggap ini kayak semacam punya irisan secara pemikiran. Begitu juga Omar Hasan Turabi gitu ya. Tapi pecah kongsi dia sama Hasan Turabi nih. Hasan Turabi dipecat ya, kemudian ditangkap dan lain sebagainya. Nah, itulah itu udah masa lalu seperti itu ya. Dan kemudian terjadilah demonstrasi besar-besaran, tumbanglah kemudian Omar Bashir ya. Dan kemudian tadi dua kekuatan kelompok militer ini yang sekarang bertarung ini dulu itu sama-sama satu perahu nih. Satu perahu, tapi kemudian setelah 2021 itu pecah kongsi lagi. Pecah kongsi dan kemudian terjadilah perang sampai tahun 2023 akhirnya terjadi perang yang sangat besar, meletus perang, bunuh-bunuhan, masyarakat menjadi korban ya. Dan kalau kita hitung-hitung udah jumlah korban itu 150.000 jiwa. Dari total itu, sejak 2021 itu. Iya, 2023 ya. 2023. Oke. Itu
kalau bisa kita hitung kan 2 kali Gaza itu jumlah korbannya. Iya. Tapi kan kita nggak kedengeran kan. Info Sudan gitu siapa? Baru sekarang mungkin orang ngeh info Sudan karena video-video tersebar luas di IG, di sosial media dan orang baru ternyata ada genosida di Sudan. Kayak gitu. Baik Bang, ini biasanya kan kalau bicara konflik perang militer yang skalanya mungkin sudah memakan jiwa lebih dari 150.000, bahkan sampai pengungsinya aja udah lebih dari 10 juta. Apakah yang kemudian saya lihat kan kok nggak ada rekonsiliasi gitu dari tahun 2021, 2023, bahkan sekarang mencuat lebih blow up lagi di tahun 2025. Apakah memang ini murni hanya internal kepentingan daripada militer atau memang tanda kutip Bang ada intervensi dari pihak asing? Iya, nah ini menarik pertanyaannya. Apakah Sudan itu murni konflik lokal ataupun ada international issues? Ketika saya bikin di IG kemarin yang rame itu ya, saya bikin analisis soal konflik Sudan dan keterlibatan Uni Emirat sama Israel. Banyak yang mengatakan Bang itu kan sebenarnya hanya konflik perebutan kekuasaan di lokal. Nah ini tergantung kita bagaimana membaca perspektifnya. Saya sebagai orang hubungan internasional tentu melihat konflik Timur Tengah itu nggak tunggal, bukan single factor dia. Terjadi perebutan konsentrasi lokal gitu ya. Kalau kita orang-orang hubungan internasional pasti ini ada intrik kawasan, pasti ada intrik regional. Gitu ya, pasti ada kepentingan kawasan. Kalau dia hanya sekedar perebutan kekuasaan di lokal, itu sebenarnya relatif bisa rekonsiliasi. Tetapi harusnya kan gitu ya? Harusnya seperti itu kan, teorinya kayak begitu seharusnya. Tapi kan konflik Timur Tengah itu, kalau kita bicara dalam konstruksi politik internasional, tidak hanya dia masalah lokal, tapi kawasan dan juga internasional gitu, ya kan gitu. Dan itu confirm kalau kita bicara laporan, studi riset mengenai Sudan, ya ada 3 permainan yang bermain di situ. Apa itu Bang? Dan ini terlihat betul di sini. Kalau SAF misalkan, itu kan di backup oleh Saudi, Mesir, ya secara umum seperti Saudi dan Mesir. Ya. Dan kemudian kenapa Mesir? Karena berbatasan dengan Sudan. Langsung. Dan Omar Basir sejak lama juga punya hubungan yang sangat kuat dengan rezim di Mesir. Ya, tetapi RSF ini pasukan paramiliter ini lebih kompleks nih. Karena kalau SAF dia relatif bisa berhubungan dengan tetangga-tetangga dekat kayak Mesir. Tapi kalau RSF ini dia agak liar memang. Karena paramiliter kan. Paramiliter kan cenderung tidak bisa kita kendalikan secara mudah. Ya. Karena akan banyak kepala, akan banyak kepentingan, dan belum tentu mau ikut aturan main. Kan paramiliter seperti itu. Dan disinilah kemudian dia didukung oleh Uni Emirat Arab. Tunggal itu Uni Emirat Arab. Tidak tunggal. Ada Uni Emirat Arab, ada Israel. Israel juga ya. Ada Rusia, ada Cina. Wow. Gitu ya. Ya walaupun Israel juga main 2 kaki nih. Ya, gitu. Dia juga main 2 kaki. Tetapi dia punya kecenderungan, suasana kebatinan dia itu lebih dekat kepada RSF. Karena SAF ini ya karena tadi ya Omar Basir itu punya legasi dengan kelompok-kelompok Islam. Ada semacam barrier dari Israel untuk kemudian terlalu masuk di SAF karena dia berbuntusan dengan beberapa kelompok Islam yang ada di sana, gitu ya. Maka dia tetap memainkan hubungan dengan SAF. Toh kita tahu Jenderal Abdul Fattah Burhan, pemimpin SAF itu kan dekat sama Israel. Gitu ya. Dan setelah Omar Basir tumbang kan normalisasi dengan Israel. 2020. I see. Sudan menjadi normalisasi 1 tahun setelah Omar Basir tumbang, ya yang normalisasi ya pemain-pemain yang lagi berperang ini. Mau SAF mau RSF semuanya sama. Punya kepentingan kepada Tel Aviv. Wow. Gitu. Mau Abdul Fattah Burhan, Muhammad Hamdan Dagalo tuh ketua RSF, dia memiliki hubungan yang sangat kuat dengan yang namanya Netanyahu. Makanya orang kemarin saya ngomong gitu tuh, orang bingung. Jadi kita dukung siapa ya Bang? Kita dukung sama pro Israel. Nah, ini orang jarang ngangkat soal WA ya. Iya, gitu. Kenapa WA itu begitu sangat kuat punya kecenderungan dukung RSF? Ya kalau kita bicara tentang Uni Emirat Arab, kita kan pasti bicara tentang geoekonomi. Iya, pasti itu Bung ya. Pasti geoekonomi itu. Normalisasi Uni Emirat Arab dengan Israel, ekonomi. Uni Emirat Arab punya sekutu dekat dengan Amerika, ya ekonomi. Bukan hanya faktor security, kan kayak gitu. Kalau kita bicara HI kan ada security approach, ada economic approach, ya kan, ada political approach, ya, ada pendekatan politik, ekonomi, ya, kemudian keamanan dan lain sebagainya. Dan disinilah kemudian masuklah Uni Emirat Arab. Kenapa? Karena Dubai itu kan nggak hanya Saudi ya. Uni Emirat Arab kan sedang diversifikasi ekonomi. Oke. Dia kan nggak bisa depends on 100% to oil. Ya.
Ya, dari oil dia nggak bisa. Semua negara hasil. gitu. Bahkan MBS sekarang kan Juga sama. Halloween sekarang malah bikin. Ya, ada yang bilang bang, ngapain kok Saudi sih bikin Halloween? Sekarang udah di Amerika udah jarang bang, karena genosida Gaza lebih horor daripada Halloween. Iya betul. Kayak gitu. Tapi kan kita nggak bisa membaca ini soal pergeseran budaya di Saudi. Tapi kan ini kan ekonomi diversifikasi ekonomi gitu. Nah, Uni Emirat Arab juga dia kan nggak bisa bergantung kepada minyak aja. Dia butuh permainan cuan ekonomi yang lain, yaitu emas. Gitu. Dan kenapa Sudan? Karena Sudan memang itu negara bongkahan emas itu emang. Sudan itu. Berarti banyak emasnya itu di daerah yang dikuasai oleh RSF hari ini. Iya, nggak hanya di Jawa, emas kan di Sudan itu lebih banyak gitu. Ya, itu kan di Darfur. Darfur itu kan betul. RSF kan menguasai Darfur ya. Betul. Kalau SAF tuh ke Port Sudan ya. Dia kalau RSF dia menguasai emas yang ada di Darfur, dan bayangkan ya, Sudan itu kan dulu kan negara minyak. Oh iya betul. Nih kan kita gini, kok kenapa sekarang Sudan itu ekspornya itu emas bukan minyak? Kan orang bertanya gitu. Karena sejak dia berpisah dengan Sudan Selatan 2011, dia kehilangan 75% cadangan minyak. Besar juga ya. Karena minyak tuh bahkan di Sudan Selatan, bukan di Sudan yang sekarang nih. Kalau yang Sudan sekarang lebih ke emas gitu. 60% ekspor Sudan sekarang itu kan emas, gold itu. Bukan lagi oil gitu. Dan Uni Emirat Arab itu udah membeli emas Sudan di jauh sebelum perang sekarang. Oh gitu ya. Udah lama. Coupling duluan itu. Iya gitu. Karena kan Dubai itu kan salah seorang produsen produsen emas kan, dia jual ke Eropa, jual ke Rusia gitu. Dan kemudian terjadilah pertemuan dua kepentingan. RSF merasa saya perlu senjata, saya perlu backup politik dan militer dari Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab need gold yang dikuasai oleh RSF. Bertemulah dua kepentingan ini. Gue butuh emas, lu butuh senjata, gue kasih senjata, lu kuasai emas, emas kasih ke gue. Jual ke gue. Seterang itu ya. Dan ini kan bukan main-main ya. RSF itu bayangkan ya, dari 2015 ke 2022 itu emas yang dia kuasai itu, yang dia dapat itu 240 ton. Bayangkan. Wow. Ya, dari tahun 2015 ke 2022 aja yang dia dapat tuh emas 7 tahun. Yang untuk dia 7 tahun itu dia mendapat 240 ton yang nilainya lebih dari 500 triliun kalau dirupiahkan. Besar ya. Biar seperempat APBN kita itu. 500 triliun di sebuah negara yang sorry to say dia struggling ekonominya kan. Siapa yang nggak tergiur dengan bongkahan emas 500 triliun gitu. Kita 1 triliun aja mungkin udah sangat memburu itu gitu. Berarti boleh dijadikan memang faktor daripada penguasaan sumber daya alam emas ini menjadi pemicu utama ya. That's the main factor. Itu menjadi faktor utama ya. Makanya menurut saya ini bukan sekedar perebutan kekuasaan. Dia ini juga perebutan kekuasaan sumber daya emas, dan rata-rata kan emas dari Sudan itu dilarikannya ke Uni Emirat Arab. Paling besar ekspor terbesarnya ke Uni Emirat Arab itu. Kalau saya dengar ini jangan tertarik emas Sudan nih. Ntar jual beli emas Sudan juga nih. Tiba-tiba di pasar rumput ada emas Sudan tuh. Iya. Tapi kan itu larinya ke Uni Emirat Arab. Di Uni Emirat Arab tuh diolah lagi sama dia, dijual ke Eropa. Gitu. Di sinilah pertemuan kepentingan Rusia dengan Uni Emirat Arab tuh di sini. Rusia dengan Uni Emirat Arab. Kan dia join produsen ya. Oke. Gitu kan untuk mengelola emas ini. Oke Bang, berarti memang ya benar juga, berarti permainan asing juga sama besarnya juga. Betul. Jadi lucunya di sini Saudi juga terlibat. Terlibat. Jadi ternyata tidak sesimpel apa yang kita bayangkan, dan mungkin mayoritas opini di Indonesia ini kan hanya memblaming Uni Emirat Arab gitu. Iya. Ternyata nggak sesimpel itu ya teman-teman semua ya. Terus saat ini Bang, kan karena sudah ada lebih dari 10 juta warga Sudan mengungsi akibat perang. Ini kenapa sih Bang? Komunitas internasional mungkin bukan NGO ya, mungkin seperti PBB dalam urusan kemanusiaan ini itu kayak lambat banget gitu menanggapi krisis ini. Iya, problematikanya begini. Upaya rekonsiliasi kan udah pernah dilakukan. Ada disebut Quad ya. Quad itu Amerika, Mesir, Uni Emirat Arab, Saudi. Mereka sebenarnya udah mau duduk bareng gitu, menengahi faksi-faksi yang bertikai. Tapi problematikanya kan dua kelompok militer ini, ya namanya orang lagi perang, udah yakin mengalahkan satu sama lain, kan nanggung dipisahin. Susah ya. Berarti memang harus ada yang tumbang dulu sama. Iya, it is zero sum game. Wow. Kalau tidak saya dibunuh, kalau tidak saya membunuh, saya yang dibunuh. Kalau tidak saya melawan, saya yang kalah.
Kan begitu, kan serba nanggung nih, gitu. Makanya upaya rekonsiliasi ini agak sulit dilakukan karena misalkan aja ketika September 2025 ada kesepakatan untuk menuju gencatan senjata permanen, itu kan RSF lagi nanggung-nanggungnya sedang gembur Al-Fasr. Bagi dia sedikit lagi menguasai Al-Fasr itu, wilayah di Darfur, wilayah strategis di Darfur. Jadi ngapain saya gencatan senjata? Toh sedikit lagi saya mencaplok. Berhasil, dan akhirnya benar terjadi kan, beberapa hari lalu dia betul-betul menguasai Al-Fasr gitu ya. Itu satu. Kedua, problematikanya senjata masih mereka pegang dua-duanya, dan dua kekuatan asing ini masih saling menyuplai. Nonsen kita bicara perdamaian, ceasefire, kalau kita masih sending the weapon, Susah juga. like US did Ya, in Israel ya kan, ya. gitu. Trump mengatakan senjata. saya ingin gencatan senjata, membangun perdamaian, tapi dia masih ngirim senjata. Gitu. Nah, ini yang terjadi. Kenapa susah gencatan senjata terwujud ya? Karena Uni Emiratnya juga ngirim senjata, Mesirnya juga ngirim senjata. Masih seperti itu ya. Gitu. Iya. Oke Bang, ini juga yang kemudian menjadi satu pertanyaan besar. Kita kan oke lah kalau bicara PBB mungkin terlalu jauh, tapi kan setidaknya negara oki, apalagi kan Sudan ini mayoritas Islam juga. Betul. Seperti itu ya. Iya. Apa yang Abang ketahui tentang peran dari oki dan negara-negara Timur Tengah? Emang ini? seharusnya menurut saya oki Berkonsiliasi. sekarang turun tangan. Karena ini kan sebenarnya masalah di tetangga kita nih. Di satu komplek kita bahasanya. Bahasanya kan kepala RT-nya harus turun tangan menengahi ini semua. Begitu ya. Nah, oki harus menjadi organisasi yang independen, lepas dari semua kepentingan. Problem sekarang apa? Karena oki ini kan namanya aja organisasi kerjasama Islam. Tetapi kan sebenarnya pemegang utamanya tuh Uni Emirat Arab, Saudi, Mesir. Ya kan sebenarnya kalau dikerucutkan ya negaranya itu aja. Gitu. Makanya harus ada kebesaran hati dari mereka masing-masing mereka untuk tidak mengorbankan rakyat Sudan di dalam pertarungan ini. Karena yang menjadi korban itu rakyat. Pasti ya. RSF membunuh 2.200 loh, mengerikan loh. Dalam waktu berapa hari itu? Hanya dalam waktu ya ketika menaklukkan Al-Fasr itu. 1-2 hari dong. 1-2 hari itu, dan 300 perempuan loh dieksekusi, dibunuh. Dan kasus-kasus pemerkosaan itu kan juga laporannya itu kan terjadi. Gitu. Nah, siapa yang menjadi korban kan Sudan loh. Sudan dulu tuh negara kaya, sekarang kan menjadi negara yang fragile kan. Ada yang mengatakan menuju failed state gitu. Ya, ini terjadi ya karena pertarungan kepentingan masing-masing negara-negara di kawasan. Makanya bagaimana cara membebaskan Sudan, kembalikan kepada masyarakatnya biar mereka yang menentukan arahnya kemana. Ya mungkin dengan pemilihan atau apa. Iya, kan gitu sebenarnya kan dari dulu kan mau dibikin pemilihan umum. Cuman kan di tengah jalan militer udah tahu mungkin dia tidak akan menang. Dia gitu. Kudeta. Karena kan apa? Militer SAF maupun RSF ini kan part of Omar Bashir semua ini. Gitu loh. Masyarakat juga mungkin melihatnya, wah, ini wajah lama. Jika saya memilih mereka, ini sama saja mengokohkan sistem otoritarian baru. Lepas mulut buaya keluar masuk mulut singa kan kayak gitu. Ya, jadi ya kita harapkan diserahkanlah ke masyarakat Sudan, dan Amerika juga jangan ikut campur. Selama ini Amerika juga ikut ya? Ya, Amerika kan membiayai kelompok masyarakat sipil juga menumbangkan Omar Bashir. Kelompok Demokrat, pro-dem, kelompok aktivis gitu. Ya, walaupun ini bukan, nggak bisa kita katakan ini bagian dari produk Amerika gitu ya. Ini masyarakat sipil yang turun ke jalan-jalan, kayak di Suriah lah menumbangkan Bashar Assad. Kan dicap ini bagian dari permainan Amerika, tapi kan kalau kita lihat ini kan memang betul aspirasi mereka. Gitu. Nah, ini juga ya Amerika juga jangan ikut cawe-cawe juga. Ya, Amerika, Uni Emirat Arab, Rusia, Saudi dan sebagainya itu jangan cawe-cawe. Berikanlah kebebasan dan arah masyarakat Sudan menentukan nasib mereka sendiri. Harusnya sih seperti itu. Atau dibentuk semacam komite semacam pengawal transisi negara dan sebagainya seperti itu, Bang. Iya, pengawas. Sekarang ini udah dimulai di Swiss. Sudah mulai ya? Diaspora Sudan yang mewakili pihak-pihak yang bertikai itu kan udah mulai ketemu. Ngumpul, walaupun masih informal. Tapi difasilitasi oleh siapa tuh? Swiss. Oleh Swiss ya? Gitu. Dikirain oki terlibat. Enggak, ya? Gitu. Ini kan diwakili oleh difasilitasi oleh Swiss gitu ya. Dan kemudian masih informal memang, tapi kita harapkan ya kayak Suriah kan dari informal menuju formal, melibatkan berbagai negara yang bertikai. Kemudian kan ada upaya itu, tapi kan Bashar kan nggak mau dia, nggak mau mengikuti keinginan masyarakat gitu. Akhirnya tumbang gitu. Nah, ini di Sudan udah ada sebenarnya. Mereka kan capek perang dari tahun 2000-an loh, konflik Darfur ya, 300.000 orang kan tewas. Itu kenapa kemudian Omar Bashir kan ditetapkan sebagai tersangka ICC dalam kasus genosida. Jadi memang ada hitam putihnya gitu loh Omar Bashir gitu ya.
saya sebagai akademisi harus objektif mengakui ini semua. Walaupun Omar Bashir dianggap memihak kepada kelompok Islam dan sebagainya, tetapi catatan kasus kekerasan juga nggak bisa kita hilangkan begitu saja gitu. Kita tidak bisa memberikan excuse atas ini karena 300.000 orang tewas oleh milisi Janjaweed saat itu ketika konflik Sudan, di mana dulu pemberontak masyarakat non etnis Arab itu mengkritik Omar Bashir kan, dan dianggap pemberontak, dan kemudian akhirnya mereka dieksekusi ratusan ribu orang. Wow. Berarti memang pelanggaran HAM-nya juga. Betul. Jadi maksud saya ya kita nggak bisa standar ganda juga. Kita mengakui tindakan Israel genosida di Gaza atas putusan ICC. Masa putusan ICC di Sudan kita nggak nerima? Ya kan gitu. Ya, ini agar jadi pelajaran bagi kita semua. Maksudnya pelajaran dari faksi Islamnya, faksi nasionalisnya, faksi kirinya, faksi militernya. Menjadi pelajaran semua bahwa Sudan pernah terjatuh dalam episode yang sangat berdarah. Dan bahkan orang mengatakan ini jumlah, kalau kita bandingkan dari Darfur sampai sekarang 2000-an ya, itu udah 500.000 lebih yang meninggal gitu. Ya kalau bicara dengan konflik kemanusiaan ini udah ya hampir udah genosida juga berarti. Iya kan, ya ICC mengatakan udah genosida bahkan dalam kasus ya. Darfur itu. Terlepas dari ESAF ataupun daripada RSF ya, dua-duanya melakukan ya, hal yang sama ya, seperti itu Bang. Terus mungkin kita melihat next-nya gitu Bang. Iya. Ada nggak peluang rekonsiliasi dari kebangkitan hari ini bicara Sudan setelah tadi ada forum informal di Swiss mungkin, atau kemudian ada fasilitator yang terdekat gitu yang kemudian mencoba untuk membangun rekonsiliasi ini? Kalau kita bicara soal negosiasi konflik, apa yang tidak ada secerca harapan? Ya, tesis saya ini soalnya resolusi konflik nih, negosiasi konflik nih. Tesis saya itu nggak ada yang enggak. Tinggal dua parameternya. Kita mau perdamaian negatif atau perdamaian positif. Perdamaian negatif itu, kalau kita bicara konsep Galtung itu perdamaian yang menghentikan perang secara sementara, gitu. Tetapi akar masalahnya belum terselesaikan. At least gencatan senjata lah, gitu, tidak terjadi penutupan darah. Tapi akar masalahnya belum terselesaikan, yang bukan tidak mungkin akan muncul lagi di kemudian hari. Tapi ada yang kedua, perdamaian positif. Ketika perang itu benar-benar berhenti dan korban diperlakukan secara adil. Terjadi keadilan di Sudan gitu ya. Jadi nggak ada yang tidak mungkin. Mungkin pertama ini masih fase perdamaian negatif, tapi bisa kemudian bertransformasi ke perdamaian negatif. Kasus Moro 40 tahun berperang dengan rezim Filipina selesai. Betul. Aceh berperang dengan Indonesia selesai, gitu kan. Ambon juga selesai. Apa yang tidak sebenarnya? Afgan juga bisa kita bilang sekarang relatif dia sudah stabil ya kan? Ya gitu. Apa yang tidak bisa dilakukan asal mau ya, pertanyaan kita mau apa enggak. Dan pihak-pihak asing yang terlibat itu mau apa enggak. Uni Emirat Arab mau enggak, mau enggak dia berhenti melakukan ekspansi emas. Karena perang di Sudan ini bukan lagi perang saudara menurut saya, ini invasi ya, invasi dari Uni Emirat Arab gitu, dengan RSF ya sebagai kaki tangan ya. Nah ini itu harus duduk bersama, letakkan senjata, dan harus sabar. Dan harus ada pemantaunya. Harus sabar karena damai itu nggak bisa dihitung 1-2 tahun prosesnya, sangat lama. Suriah kita bayangkan yang sudah hancur lebur itu baru 2024 ya kan. Gitu. Jadi insya Allah akan ada jalan menuju ke sana. Seperti itu. Tapi ya saya melihat sebagai suatu ketegangan baru mungkin ya ada di kawasan Afrika, dan mungkinnya tadi udah banyak juga negara Timur Tengah yang terlibat ya. Boleh dijadikan bisa jadi proxy war juga ini. Iya. Nah, menurut saya Turki ini bisa masuk. Menurut saya. Turki ya. Selama ini saya lihat Turki ini kan netral gitu. Dia tidak melihat. Turki sejak Januari 2025 kan dia shifting kebijakan luar negeri di Sudan. Harus kita akui Turki dulu dekat dengan Omar Bashir, dekat dengan SAF dan lain sebagainya. Tetapi 2025 Januari Turki mencoba merubah gayanya untuk lebih memediasi konflik. Oh gitu ya. Gitu ya. Menengahi pertikaian antara RSF dengan SAF. Ya sama yang dia lakukan di Suriah, di Azerbaijan, Armenia, Rusia, Ukraine kan gitu. Kan Turki muncul sebagai kekuatan mediasi dengan menggandeng dengan Qatar juga. Betul. Gitu ya. Qatar. Dalam kasus gencatan senjata di Gaza kan Turki masuk gitu. Bahkan di KTT Sharm el-Sheikh kan ada Erdogan. Nah, menurut saya Turki, Qatar, Pakistan ini bisa didorong untuk menjadi mediator. Ya, bersama dengan negara yang lain tentunya untuk menangani krisis di Sudan, karena rakyat Sudan itu capek perang.
Mereka butuh masa depan. Mereka ingin lihat Sudan tuh bangkit kembali seperti tahun-tahun sebelumnya. Iya. Kalau melihat dengan sumber daya alam yang segitu besar gitu, harusnya bisa menjadi negara yang bagus. Seharusnya itu, gitu. kan. Karena kita khawatir kalau ini terus terjadi nih, ini Sudan kepecah lagi nih. Iya. Sudan Barat, Sudan Timur. Kemarin dengan Sudan Utara Selatan. Kemarin kan utara sama selatan pecah jadi Sudan Selatan, kemudian Republik Arab Sudan. Iya. Bukan tidak mungkin nih kalau SAF ngotot pecah lagi. RSF menguasai Darfur, kemudian SAF menguasai Port Sudan. Tinggal dibagi tuh, kita Sudan Barat, Sudan Timur. Aneksasi lagi. Pecah lagi 3 lagi. Kembali lagi 3. Dan kita kan sedih ya, negara muslim tuh pecah terus. Karena melihatnya seperti itu ya. Jadi two state solution tuh Tristat. yang terjadi di Sudan gitu. Iya. Tapi memang nggak bisa dipungkiri ini jadi proxy war juga Bang. Proxy war termasuk ya. Apa sih yang nggak proxy war di Timur Tengah? Ya sulit. Hampir semua permainan tuh kepentingan proxy war, kepentingan kawasan, geopolitik yang berebut sumber daya. Iya. Itu kalau bicara terakhir mungkin Bang, kalau tadi bicara kepentingan ekonomi, sudah mungkin Bang punya data-data nggak untuk dengan perusahaan-perusahaan asing ini gitu, yang mungkin ya selain WA gitu kan tadi juga dengan Arab Saudi dan sebagainya. Iya, Mesir misalkan ya. Mesir kan punya kepentingan jalur Sungai Nil itu kan tetap lancar. Oh, untuk yang jalur perdagangan ya? Iya, jalur Sungai Nil, jalur air kan kebutuhan masyarakat Mesir akan air sangat kuat. Jalur utamanya kan dari Sungai Nil, yang hulunya ada di Sudan. Oke. Oh iya benar. Ini dari Sudan ya. Kayak gitu. Sampai itu kenapa Mesir itu masuk. Gitu. Mesir tidak ingin kemudian Sudan yang tadinya menjadi sekutu tradisional dia berubah menjadi antagonis kepada Mesir gitu. Itu sangat berbahaya ya. Sangat berbahaya. Nasionalnya Mesir sendiri pasti. Uni Emirat Arab juga kepentingan kan mengamankan jalur maritim yang ada di wilayah Sudan. Termasuk ya. Kan Sudan tuh punya 700 km jalur pantai yang di Laut Merah. Besar. Ya, itu yang menjadi ambisi politiknya Uni Emirat Arab untuk menguasai jalur maritim di Laut Merah. Gitu. Dan pertarungan di Timur Tengah kan salah satu pertarungan di jalur maritim ini. Nah, itu kenapa juga Rusia itu masih mempertahankan kekuasaannya di Suriah. Mau ganti Assad sekarang sama Syara, Rusia masih bercokol di situ. Masih butuh. Di wilayah di basis Tartus atau di Iya, di situ Tartus, Latakia. Karena itu kan jalur Mediterania ke arah Laut Afrika. Dan itu jalur perdagangannya Moskow. Iya. Ya kan? Itu kenapa kemudian Amasara diterima di Moskow, bendera Bashar Assad tiba-tiba berganti warna hijau. Ini kan cuan semua, Bos. Putin kan juga butuh duit gitu. Betul. Karena kepentingan perdagangan juga ya di Mediterania terutama ya. Oke Bang, ini menjadi satu podcast yang menarik ya. Jadi minimal kita udah tahu nih update akar belakang dan juga latar masalah yang terjadi di Sudan ini ternyata nggak cuman blow up di tahun ini gitu ya. Dari sebelum-sebelumnya pun sudah ada. Cuman memang mungkin nggak terlalu seperti kayak di Gaza yang benar-benar terblow up dengan media, dan sekarang baru-baru nih mulai seperti itu. Dan mungkin nanti teman-teman atau sahabat sekalian bisa melihat bagaimanapun konflik kepentingan yang ada di Sudan itu juga ada proksinya juga di sana. Tapi yang menjadi korban selalu adalah masyarakat sipil gitu kan. Kita berharap nantinya mungkin kalau memang sudah agak lebih stabil Bang, kita bisa memberikan bantuan juga ke mereka karena masyarakat Sudan ini bukan negara yang kaya gitu ya, mereka juga negara yang masih butuh support dan teman-teman sekalian. Oke, itu aja mungkin. Selain mungkin ada satu closing statement Bang dari Abang terkait dengan melihat permasalahan yang di Sudan pada hari ini. Iya, kita sebagai bangsa yang memiliki undang-undang menjunjung tinggi keadilan, kesetaraan, dan anti penindasan, memang kita sebagai masyarakat berikan yang terbaik yang bisa. Doa, berisik di medsos ya. Ini kan rame juga karena di medsos gitu ya. Kemudian memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Sudan. Ini yang menurut saya jalinan hati nurani kita, tidak hanya sebagai muslim ya, tetapi sebagai bangsa yang beradab. Baik. Terima kasih teman-teman dan juga Bang Pizarro. Insya Allah nanti kita akan bicara pada tema yang lain nextnya. Tetap support kami dari Yayasan Persahabatan Islam Usmani, YPU Edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.